Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali saya pada kesempatan ini dapat menjumpai pemirsa lagi dalam perkuliahan online pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa metodologi penelitian hukum ini merupakan suatu mata kuliah yang penting, terutama dalam rangka untuk membuat suatu desain penelitian dan laporan penelitian yang andal. Pada video 1 sampai dengan 5 saya sudah membahas tentang banyak hal, terutama konsep dasar penelitian hukum dan ilmu hukum yang akhirnya mengarah pada dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum yang non-doktrinal. Nah, kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan judul penelitian. Nah, judul penelitian ini mempunyai satu peranan yang penting dalam rangka untuk meyakinkan sponsor misalnya untuk membiayai penelitian itu, atau untuk meyakinkan dosen pembimbing untuk menyelesaikan penelitian, baik itu tesis, disertasi, atau skripsi. Nah, berkaitan dengan penentuan judul ini, saya yakin di antara pemirsa sudah biasa membuat satu penelitian dengan judul-judul tertentu. Namun, saya akan memberikan klarifikasi, penjelasan menurut versi saya tentang judul penelitian yang baik dan benar, sehingga penggunaan bahasanya juga baik, logika keilmuannya juga benar. Nah, judul penelitian itu mempunyai satu peranan yang sangat penting, bukan saja karena berkaitan dengan isi, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam memperoleh dana dari sponsor untuk melakukan penelitian. Karena sekarang ini banyak sekali sponsor yang mau membiayai penelitian-penelitian hukum yang kita laksanakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau bahkan pemerintah dari luar negeri dan juga NGO dari dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk menentukan satu judul yang bagus ini berkaitan dengan persoalan ketertarikan dari pembaca laporan untuk membaca satu laporan itu. Karena jika judulnya menarik, maka akan lebih cenderung dibaca oleh para pembaca, dengan harapan ide atau temuan dari peneliti itu dapat nyampai pada pembaca dan dapat dimanfaatkan. Nah, seringkali judul yang diajukan itu ditolak oleh reviewer atau oleh dosen pembimbing itu hanya karena persoalan-persoalan yang sepele, yang sebenarnya semua orang bisa untuk memperbaiki. Namun untuk memperbaiki itu perlu kemampuan untuk menganalisis isi maupun redaksi, termasuk dari sisi substansi. Nah, jika judul penelitian itu redaksinya kacau, isinya tidak jelas, kemudian rumusannya juga tidak sesuai dengan pedoman penulisan bahasa yang benar, maka siap-siap untuk ditolak oleh pembimbing atau ditolak oleh reviewer, atau mungkin juga mendapatkan satu hambatan ketika ujian. Jika ada yang lolos, maka siap-siap saja mungkin akan ditertawakan oleh banyak orang karena judulnya itu tidak sesuai dengan logika hukum. Saya seringkali membaca hasil penelitian itu aneh, karena seringkali judul itu sebenarnya secara redaksional tidak layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Tetapi karena saya nggak ngerti, karena pertimbangan apa, terbukti banyak yang tampil di laporan-laporan itu
suatu judul yang dalam tanda kutip menggelikan. Contohnya adalah dalam beberapa judul penelitian tentang skripsi, kemudian juga tentang penelitian-penelitian yang lain, itu ada suatu judul yang misalnya gini, ada satu judul analisis yuridis terhadap ketentuan pidana di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kalau dilihat dari struktur judul ini, kelihatannya menarik karena up to date, karena berkaitan dengan wabah corona, kemudian juga berkaitan dengan penerapan hukum yang selama ini belum diterapkan, meskipun sudah ada undang-undangnya. Nah, ini apabila kita lihat dari struktur judulnya akan tidak masuk akal. Karena yang pertama, kalau kita menggunakan istilah tinjauan yuridis, itu makna sederhananya adalah tinjauan hukum. Nah, tinjauan hukum itu mestinya untuk meninjau kasus, bukan untuk meninjau hukum. Tadi judulnya kan tinjauan yuridis terhadap pasal 93. Yuridis itu hukum, pasal 93 itu adalah ketentuan hukum. Ini tidak masuk akal, sulit untuk terima di akal saya, karena apa? Bagaimana mungkin suatu hukum ditinjau dengan hukum, kecuali apabila hukum itu secara hierarkis itu kedudukannya lebih tinggi, maka bisa digunakan untuk melakukan satu peninjauan. Nah, berkaitan dengan judul yang saya sebutkan tadi, kalau menurut saya, pendapat pribadi, ini akan lebih bagus jika judul tersebut itu diganti dengan misalnya keberlakuan ketentuan pidana dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam perspektif hak kebebasan bergerak warga negaranya. Nah, jadi yang dibahas ini adalah persoalan hukum yang memang berkaitan dengan isu tren yang sekarang. Mungkin juga ini bisa dikaitkan dengan judul misalnya tentang konsistensi penggunaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 13 ayat 1. Nah, ini mungkin bisa masuk akal karena apa? Karena ada sesuatu yang dibandingkan. Yang pertama adalah membandingkan antara hukum dengan hukum, tetapi pembandingnya berbeda. Yang pertama adalah pembandingan dari sisi yuridis terhadap undang-undang dari perspektif Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsistensi, berkaitan dengan harmonisasi, atau berkaitan dengan perbandingan hukum. Nah, kemudian jika judul itu dalam satu bentuk tesis, maka dapat dirumuskan dalam judul tesis yang lebih prospektif untuk dilaksanakan, misalnya berkaitan dengan bagaimana membuat satu judul ini lebih mengarah pada konsep teori hukum. Jadi misalnya analisis tentang keberlakuan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam perspektif kebebasan manusia untuk bergerak berdasarkan teori hukum berjenjang. Nah, ini contoh suatu tesis yang topiknya tentang ketentuan pidana. Atau mungkin kita bikin suatu judul yang lebih normatif, yaitu misalnya kontradiksi norma di dalam pengaturan kebebasan bergerak warga negara. Kemudian subjudulnya perbandingan antara norma di dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ini mungkin secara redaksi lebih
bisa diterima oleh akal karena jelas apa yang dibandingkan, bagaimana cara membandingkan, kemudian juga apa yang diinginkan peneliti dalam membandingkan itu. Nah, ketika misalnya kita tarik di dalam satu judul disertasi, maka bisa juga topik itu judulnya adalah menjadi rekonstruksi tindak pidana pembatasan kebebasan bergerak warga negara dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan sebagai upaya penyeimbangan perlindungan HAM individual dan HAM kolektif. Nah, ini mempunyai satu dampak yang serius di dalam penelitian ini karena temuannya jelas tentang rekonstruksi dari satu pasal, kemudian juga acuannya jelas dalam rangka untuk memahamkan masyarakat tentang HAM individual dan HAM kolektif. Contoh lain yang barangkali secara substansi perlu kita pikirkan, itu seringkali kita melihat suatu contoh, misalnya judulnya penelitian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan diri dan keamanan data pengguna ojek online. Nah, kemudian juga ada satu judul penelitian, misalnya tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam penyidikan tersangka prostitusi online dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Nah, judul ini kelihatannya agak ngetren karena bicara tentang online. Tetapi perlu diketahui bahwa istilah ojek online, kemudian juga prostitusi online dan lain sebagainya itu tidak masuk akal karena semua itu tidak mungkin bisa dilakukan secara online. Terus yang dilakukan secara online apanya? Yang dilakukan secara online itu adalah transaksinya. Jadi judul itu tadi mestinya itu menggunakan istilah transaksi online, bukan online. Dengan demikian maka orang paham bahwa oh ini loh judul ini masuk akal karena memang dalam fakta itu terjadi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau kita melihat ada juga beberapa proposal yang terutama diajukan kepada sponsor untuk mendapatkan pembiayaan dari sponsor, misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada judul yang ditolak. Redaksinya sudah benar, substansinya juga oke, tetapi hasil temuannya nggak cocok dengan skema dari penelitian yang sudah ditetapkan di dalam pedoman penelitian. Contohnya begini, ada suatu judul, model pemberdayaan masyarakat buta hukum dalam penyelesaian sengketa mandiri. Judul dan proposal itu diajukan dalam skema penelitian dasar. Lah, padahal skema penelitian dasar, kalau dulu itu disebut dengan penelitian fundamental, itu pasti hasilnya berupa body of knowledge, berkaitan dengan perbaikan satu teori dalam ilmu itu, bukan terapan. Padahal judul itu tadi, kalau model pemberdayaan itu pasti bersifat terapan, makanya ditolak. Nah, penolakan ini bukan karena persoalan substansi judul atau redaksi judul, itu sudah bagus, tetapi karena skemanya nggak cocok. Mestinya proposal itu dimasukkan di dalam skema penelitian terapan, kalau dulu disebut dengan hibah bersaing, karena memang tujuannya adalah untuk memperoleh output berupa teknologi tepat guna atau berupa satu pedoman yang memang langsung bisa diterapkan di masyarakat. Jadi dengan demikian maka ada 3 hal yang penting di dalam memahami beberapa kejanggalan di dalam perumusan judul ini. Yang pertama karena redaksi, yang kedua karena substansi, dan yang ketiga itu karena peruntukan. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk melecehkan penulis yang kebetulan judulnya hampir mirip atau sama dengan itu, tetapi ini adalah perspektif saya dalam rangka untuk pengantar teknik penyusunan judul penelitian, karena saya bisa menunjukkan bahwa judul-judul tersebut mengandung banyak kelemahan. Nah,
Tujuan kuliah kita pada kesempatan ini ada 3. Yang pertama adalah agar mahasiswa dapat membedakan pengertian tema, topik, dan judul penelitian. Kemudian menjelaskan 3 syarat judul penelitian yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan 9 contoh judul penelitian yang memang layak untuk dilaksanakan. Nah, kemudian manfaat dari mempelajari materi ini, yang pertama agar mahasiswa dapat menjabarkan judul dari topik dan tema. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis judul yang salah dengan cara menunjukkan kesalahannya, kemudian menjelaskan cara perbaikannya agar layak diteliti, bahkan layak dibiayai oleh sponsor. Nah, jadi disinilah maka saya akan mencoba untuk melakukan satu pemahaman awal, yaitu yang pertama tentang tema, topik, dan judul penelitian. Seringkali kita dengar istilah itu, ada tema, kemudian ada topik, kemudian juga ada judul. Ketiga-tiganya itu beda. Bahkan belakangan itu ngetren istilah fokus riset atau fokus penelitian. Kedudukan fokus riset itu lebih tinggi dibandingkan dengan tema dan topik. Jadi kalau kita lihat urutannya, yang paling tinggi itu, yang paling abstrak dan luas cakupannya itu biasa kita sebut dengan fokus riset. Ya, kemudian di bawahnya itu adalah tema riset, kemudian ada topik riset, baru itu di breakdown di dalam judul riset atau judul penelitian. Nah, secara sederhana, tema adalah pokok pembicaraan yang dipilih oleh seseorang karena banyak orang yang ingin mengetahui dan peneliti itu ingin membahas. Nah, jika pengertian topik itu kita tarik pada penelitian hukum, maka pengertian topik penelitian hukum adalah pokok kajian yang dipilih oleh peneliti karena menarik untuk diteliti dan masyarakat ingin mengetahui pemecahan masalah tersebut secara ilmiah. Karena apa? Dianggap itu bermanfaat. Topik penelitian hukum yang merupakan pokok bahasan dalam sebuah penelitian hukum tersebut biasanya dapat juga ditentukan oleh fakultas atau program studi atau mungkin juga universitas atau ditentukan oleh suatu kantor atau oleh sponsor yang akan membiayai. Jadi calon seorang peneliti kalau ingin membuat satu judul tentu harus melihat peraturannya, apakah topik itu sudah ditentukan atau belum. Jika sudah ditentukan topiknya apa, kemudian nanti kita breakdown di dalam satu judul yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, judul satu penelitian itu merupakan satu jabaran konkret dari sebuah topik. Maka dalam satu topik itu dapat dijabarkan dalam beberapa judul penelitian. Nah, namun perlu dipahami bahwa secara peristilahan ada perbedaan antara pengertian topik dengan pengertian masalah penelitian. Kalau topik penelitian adalah sesuatu yang harus dipahami sebagai langkah awal di dalam perumusan masalah, sedangkan pengertian masalah penelitian adalah sesuatu yang perlu diselidiki atau diteliti melalui kegiatan penelitian karena adanya kesenjangan antara Dasein dan Dasolen, antara yang senyatanya dengan yang seharusnya. Jadi disinilah seringkali dalam kompetisi perolehan dana untuk penyelenggaraan penelitian yang akan diselenggarakan oleh lembaga tertentu, penentuan itu sudah ditentukan secara nasional. Misalnya kalau kita lihat nanti kita akan jabarkan ada 10 fokus riset yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti pada tahun 2018 dan sampai tahun 2020 ini pun kelihatannya fokus riset itu tetap akan digunakan.